Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Putu Rizira Ayu Risma Puspa, NIM 19026111084. Dokter muda di bagian anestesi periode 4 sampai 17 Mei 2020. Hari ini saya akan membawakan materi dengan judul Manajemen Nyeri, di mana video ini saya buat dalam rangka mengikuti kepanitraan klinik media di bagian atau SMF Anestesi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tahun 2020. Adapun yang akan saya bahas hari ini yaitu mengenai mekanisme nyeri, penilaian nyeri, jenis-jenis nyeri, dan juga penanganan nyeri. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan nyeri? Nyeri itu merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik yang aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nah, nyeri ini sendiri dia dapat disebabkan oleh cedera jaringan oleh karena rangsang fisik dan juga rangsangan kimia. Contoh rangsang fisik itu seperti rangsangan mekanik, termal maupun listrik, dan contoh rangsangan kimia itu yaitu toksin atau kelebihan zat non-toksin. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai mekanisme nyeri. Adapun yang disebut sebagai nosiseptor, yaitu organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri, yaitu ujung syaraf yang bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus yang kuat dan secara potensial dapat merusak. Nah, berdasarkan anatomi sendiri, nosiseptor itu dibagi menjadi dua, yaitu nosiseptor yang bermielin dan juga yang tidak bermielin. Sedangkan berdasarkan lokasinya, nosiseptor itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu merupakan nosiseptor cutaneus, kemudian yang kedua yaitu nosiseptor somatik dalam, dan yang ketiga yaitu nosiseptor visceral. Untuk nosiseptor cutaneus sendiri itu biasa terdapat pada kulit dan juga subkutan, dan dia terdiri dari reseptor A delta dan juga reseptor C. Untuk reseptor A delta ini merupakan serabut komponen cepat dengan kecepatan transmisi 6-30 meter per detik yang memungkinkan timbulnya nyeri tajam yang akan cepat hilang apabila penyebab nyeri itu dihilangkan. Sedangkan reseptor serabut C itu merupakan serabut komponen lambat yang terdapat pada daerah yang lebih dalam. Dan nyerinya itu sifatnya biasanya tumpul dan juga sulit untuk dilokalisir. Selanjutnya yaitu ada nosiseptor somatik dalam, di mana struktur reseptor nyeri somatik dalam itu meliputi reseptor nyeri yang terdapat pada tulang, pembuluh darah, saraf, otot, dan juga jaringan penyangga lainnya. Dan karena struktur reseptornya yang kompleks, nyeri yang dapat timbul itu sifatnya tumpul dan juga sulit untuk dilokalisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada nosiseptor visceral, di mana reseptor ini meliputi organ-organ visceral seperti jantung, hati, usus, ginjal, dan sebagainya. Nyeri yang timbul pada reseptor ini itu sifatnya tidak sensitif terhadap pemotongan organ, tetapi sangat sensitif terhadap penekanan, iskemik, dan juga inflamasi. Karena lokasinya yang berbeda-beda, jadi sensasi yang ditimbulkan juga akan berbeda. Berikut adalah mekanisme nyeri, di mana terdiri dari 4 perjalanan. Yang pertama yaitu transduksi, yang kedua dilanjutkan dengan transmisi, yang ketiga modulasi, dan juga yang terakhir adalah persepsi. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu, di mana dimulai dari proses transduksi. Proses transduksi ini diawali dengan rangsang noxious yang dapat berasal dari bahan kimia, seperti yang terjadi pada proses inflamasi. Rangsangan ini nantinya akan menimbulkan sensitisasi dan juga akan mengaktifasi reseptor nyeri. Dapat juga diartikan proses transduksi ini merupakan proses pengubahan berbagai stimuli oleh reseptor menjadi impuls listrik yang mampu menimbulkan potensial aksi akhiran saraf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses transmisi, di mana proses transmisi ini merupakan penyaluran impuls saraf sensorik yang dilakukan oleh serabut A delta bermielin dan serabut C tak bermielin sebagai neuron pertama. Kemudian dia akan dilanjutkan ke traktus
spinothalamikus sebagai neuron kedua, dan selanjutnya dia akan di daerah talamus itu akan disalurkan sebagai neuron ketiga sensorik pada area somatik primer di korteks cerebri. Selanjutnya, dia akan dilanjutkan dengan proses modulasi yang terjadi pada sistem saraf sentral, ketika aktivasi nyeri dapat dihambat oleh analgesik endogen seperti endorfin, sistem inhibisi sentral serotonin, dan juga noradrenalin, dan juga aktivitas serabut A-beta. Proses yang terakhir merupakan proses persepsi, di mana proses ini merupakan hasil akhir proses interaksi yang kompleks yang dimulai dari proses transduksi, kemudian dilanjutkan dengan transmisi dan juga modulasi di sepanjang aktivasi sensorik, kemudian sampai pada area primer sensorik korteks cerebri dan masukan lain bagian otak yang pada gilirannya dia akan menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri atau disebut juga dengan kesadaran akan adanya nyeri. Nah, pada cornudorsalis medulla spinalis ini terjadi hubungan antara serat aferen primer dengan neuron kedua dan juga tempat kompleks hubungan antara lokal eksitasi dan inhibitor interneuron dan juga tractus descendens inhibitor dari otak. Berikut adalah neurotransmitter dari nyeri yang sifatnya dia bisa sebagai eksitatori dan juga sebagai inhibitori. Selanjutnya ada penilaian nyeri, di mana penilaian nyeri ini merupakan elemen yang penting untuk menentukan terapi nyeri pasca pembedahan yang efektif. Nah, skala penilaian nyeri dan keterangan pasien ini digunakan untuk menilai dari derajat nyeri itu sendiri. Intensitas nyeri ini harus dinilai sedini mungkin selama pasien dapat berkomunikasi dan juga menunjukkan ekspresi nyeri yang dirasakan. Nah, ada beberapa skala penilaian nyeri yang digunakan pada pasien, yaitu ada yang unidimensional dan juga ada yang multidimensional. Dimana yang unidimensional ini dia hanya mengukur intensitas nyeri. Dia cocok digunakan untuk menilai nyeri akut, dan skala yang biasa digunakan dan skala unidimensional ini dia merupakan skala yang biasa digunakan untuk evaluasi pemberian analgesik. Sedangkan untuk multidimensional itu dia untuk mengukur intensitas dan afektif dari nyeri. Dan biasanya dia diaplikasikan untuk nyeri yang bersifat kronis dan dapat dipakai untuk penilaian klinis. Ada untuk penilaian nyeri sendiri itu ada 5 yang digunakan. Yang pertama ada Visual Analog Scale atau VAS, kemudian ada Numerical Rating Scale atau NRS, kemudian ada Wong-Baker Face Pain Rating Scale atau WBFS. Selanjutnya ada kuesioner ini McGill Pain Questionnaire dan juga Pain Diary. Ini untuk MPQ dan Pain Diary ini merupakan contoh dari multidimensional. Sedangkan untuk VAS, NRS, dan WBFS ini merupakan contoh penilaian nyeri yang bersifat unidimensional. Yang pertama akan saya bahas yaitu Visual Analog Scale atau VAS. Ini merupakan skala dengan garis lurus 10 cm, di mana awal garis atau 0 itu merupakan penanda tidak adanya nyeri, dan akhir garis itu 10 cm itu menandakan nyeri yang hebat. Pasien akan diminta untuk membuat tanda di garis tersebut untuk mengekspresikan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Untuk jenis pasien yang bisa menggunakan skala ini merupakan anak-anak di atas 7 tahun dan juga para pasien dewasa. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya yaitu sifatnya sederhana, murah dan singkat, kemudian tidak tergantung bahasa, kemudian dia mudah dipahami dan mudah dinilai juga dianalisa. Sedangkan kekurangannya yaitu yang dia adalah sifatnya satu dimensi atau unidimensional, kemudian jarak antar skalanya itu kurang spesifik, dan juga dia memerlukan koordinasi visual dan juga motorik. Selanjutnya yaitu Numerical Rating Scale atau NRS. NRS ini merupakan alat pengukuran level interval yang digunakan secara verbal untuk menanyakan intensitas nyeri pasien dalam skala 0 sampai 5 atau juga bisa digunakan skala 0 sampai 10. Nah, pasien ini akan ditanyakan tentang derajat nyeri yang dirasakan dengan menunjukkan angka 0 sampai 5 atau 0 sampai 10, di mana angka 0 ini dia akan menunjukkan tidak adanya nyeri,
Sedangkan angka 5 pada skala 0 sampai 5 atau angka 10 pada skala 0 sampai 10 itu menunjukkan intensitas nyeri yang hebat. Untuk kelebihan dari NRS, ini dia sederhana, kemudian dia murah dan singkat, juga mudah dimengerti, kemudian dia konsisten dia dalam menilai nyeri, dan sama seperti FAST, dia itu mudah dinilai dan dianalisa. Sedangkan kekurangannya yaitu dia satu dimensi dan juga interpretasinya berbeda-beda. Dilanjutkan dengan Wong-Baker Face Pain Rating Scale atau WBFS, itu merupakan skala yang menjelaskan dengan 6 ekspresi yang berbeda, menggambarkan intensitas nyeri dari yang tidak nyeri, yaitu digambarkan dengan tersenyum, sampai nyeri hebat yang digambarkan dengan menangis. Ini dapat digunakan pada pasien anak-anak di atas 3 tahun dan juga pada pasien dewasa. Nah, skala ini juga dia berguna pada pasien dengan gangguan komunikasi, seperti pasien yang kebingungan atau pada pasien yang tidak mengerti dengan bahasa lokal setempat. Untuk kelebihannya, dia sederhana, cepat dan mudah digunakan, kemudian dia lebih mudah dalam menilai nyeri pada anak dan pasien yang tidak bisa berhitung, dan dia juga lebih mudah dalam pengelompokan nyerinya. Sedangkan untuk kekurangannya, dia membingungkan batasan antar nyerinya, dan juga terbatas pada pasien dengan kelemahan otot wajah. Selanjutnya yang pengukuran nyeri multidimensional, yang pertama adalah McGill Pain Questionnaire atau MPQ, di mana dia terdiri dari yang pertama adalah gambar lokasi nyerinya, kemudian yang kedua indeks nyerinya, atau disebut juga sebagai PRI, ini merupakan PRI-nya, kemudian ini adalah gambar lokasi nyerinya, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan juga lokasinya, serta yang keempat yaitu indeks intensitas nyeri yang dialami pada saat ini. Untuk PRI sendiri, itu dia terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif, di mana dibagi menjadi ke dalam 20 kelompok, di mana kelompok 1 sampai 10 ini, itu dia merupakan kualitas sensorik nyeri, misalnya waktu atau temporal, kemudian lokasi atau spasial, atau suhu atau thermal. Kemudian kelompok 11 sampai 15 ini merupakan kelompok kualitas afektif nyeri, misalnya stres, takut, atau sifat-sifat otonom. Kemudian ini ada kelompok selanjutnya, kelompok 16, itu menggambarkan dimensi dari evaluasinya. Kemudian kelompok 17 sampai kelompok 20 ini untuk keterangan lain-lain. Nah, penilaian dengan MPQ ini digunakan menggunakan angka yang diberikan untuk setiap kata sifat dan kemudian dijumlahkan semua angkanya berdasarkan pilihan kata pasien dan akan diperoleh angka total. Kelebihannya, dia bersifat valid dan lebih spesifik untuk menggambarkan jenis, lokasi, dan kualitas serta kuantitas nyeri dan dapat digunakan secara luas. Sedangkan kekurangannya, dia perlu pelatihan yang khusus dan memerlukan kapasitas intelektual dan vokabuler yang cukup. Selanjutnya, untuk kekurangannya yaitu kosakata yang berbeda pada kelompok populasi. Jadi tidak setiap orang bisa mengerti. Selanjutnya untuk penilaian multidimensional selanjutnya yaitu Pain Diary. Pain Diary ini merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Dia ini akan menggambarkan perjalanan nyeri dan juga penggambaran kapan terasa nyeri. Laporan ini akan diisi secara mandiri oleh pasien, di mana bisa digunakan pada pasien dewasa, sedangkan untuk pasien anak-anak itu bisa dibantu pengisiannya. Untuk kelebihannya sendiri, itu dia evaluasinya lebih rinci, kemudian dapat mengetahui pola nyerinya, dapat mengetahui penanganan yang efektif, kemudian dia lebih sifatnya lebih akurat dibanding dengan hanya dengan ingatan atau memori. Sedangkan kekurangannya, dia sangat tergantung pada pencatatan yang akurat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis nyeri, di mana nyeri ini ada nyeri somatik, kemudian ada nyeri visceral, dan juga ada nyeri alami. Untuk nyeri somatik sendiri, itu dia merupakan nyeri yang timbul pada organ non-visceral, misalnya nyeri pasca bedah, kemudian nyeri metastatik, kemudian nyeri tulang, atau nyeri artritik, atau nyeri pada sendi.
Nyeri somatik ini dia timbul akibat dari aktivasi nociceptor pada jaringan kutan dan juga pada jaringan dalam. Sifat nyerinya itu dia tajam, panas atau menyengat, dan dapat ditunjukkan lokasinya serta diasosiasikan dengan nyeri tekan lokal di sekitarnya. Nyeri somatik itu dibagi menjadi dua, yaitu nyeri somatik superficial dan nyeri somatik dalam. Di mana nyeri somatik superficial ini dia biasa terdapat pada kulit, selkutan, atau dinding mukosa. Dengan gejalanya dia lebih khas dan juga bisa terlokalisasi. Sifatnya tajam, panas, menusuk atau berdenyut. Sedangkan untuk nyeri somatik dalam, dia biasa terdapat pada otot, tendon, sendi, atau tulang. Sifat nyerinya dia itu tumpul dan kurang bisa dilokalisir. Dan untuk intensitas dan durasi nyerinya dia akan mempengaruhi lokalisasinya. Nyeri somatis superficial ini dia timbul akibat stimulasi nociceptor di dalam kulit atau jaringan subkutan dan mukosa yang mendasari. Sedangkan nyeri somatis dalam itu diakibatkan oleh jejas pada struktur dinding tubuh, misalnya pada otot rangka atau pada skelet. Selanjutnya yaitu nyeri visceral. Nyeri visceral merupakan nyeri yang tumpul, kram, atau kolik yang tidak terlokalisir, yang dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, dan refleks otonom dan motorik yang berlebih. Misalnya seperti mual, muntah, berkeringat, serta perubahan tekanan darah dan juga nadi. Kemudian, untuk nyeri visceral ini dia berasal dari organ internal, misalnya akibat disseksi organ yang berongga, misalnya usus, kantong empedu, dan juga pankreas. Bisa juga berasal dari ulcer pada lambung, kemudian appendicitis, dan juga batu ginjal. Sensasi nyerinya ini dia akan disalurkan dari organ melalui saraf simpatis atau parasimpatis ke sistem susunan sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu adalah nyeri alih atau river pain. Merupakan nyeri yang dirasakan pada area yang bukan merupakan sumber nyerinya. Dia ini merupakan masukan dari organ dalam pada tingkat spinal yang disalahartikan oleh pasien sebagai masukan dari daerah kulit pada segmen spinal yang sama. Contohnya yaitu pada angina pectoris dia akan nyeri yang dirasakan itu adalah pada bahu, menjalar pada bahu. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai penanganan nyeri. WHO ini mengeluarkan 3-step analgesic ladder di mana ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu penggunaan non-opioid, dan yang kedua yaitu penggunaan opioid lemah, dan yang ketiga yaitu penggunaan opioid yang kuat. Di mana pada nyeri kronik itu diberikan dimulai dari tangga yang paling bawah, yaitu yang paling ringan. Diberikan non-opioid dan bisa ditambahkan, boleh ditambahkan adjuvan, boleh juga tidak ditambahkan adjuvan. Kemudian untuk nyeri akut itu dia dimulai dari analgesik narkotik yang paling kuat hingga ke yang lebih ringan atau step down. Jadi dia dimulai untuk nyeri akut dia dimulai dari yang nomor 3 terlebih dahulu, yaitu dengan penggunaan opioid kuat terlebih dahulu. Bisa juga ditambahkan non-opioid atau adjuvan. Kemudian pemberian adjuvan ini sendiri dia itu diberikan untuk meminimalisir efek samping opioid dan juga untuk meningkatkan efek analgesik. Contoh non-opioid yang dapat digunakan yaitu acetaminophen, kemudian NSAID. Kemudian untuk opioid golongan yang lemah itu contohnya tramadol, kodein, oxycodone. Kemudian untuk opioid yang kuat itu contohnya adalah morfin, fentanyl, metadon, dan lain-lain. Yang pertama yaitu analgesik non-opioid, contohnya yaitu acetaminophen. Acetaminophen ini merupakan analgesik non-opioid yang paling aman, sehingga dia dapat diberikan kepada hampir seluruh pasien. Dia memiliki sifat analgesik dan antipiretik, namun dia tidak memiliki sifat antiinflamasi. Kemudian dosis yang biasa diberikan yaitu 500-1000 mg setiap 4-6 jam dengan dosis maksimal perharinya yaitu 4 gram.
Metabolisme acetaminophen ini paling besar terjadi di hati. Kemudian efek sampingnya itu karena dia metabolismenya di hati, jadi dia bersifat hepatotoksis, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan hati dan juga malnutrisi. Analgesik non-opioid selanjutnya yaitu NSAID, di mana NSAID ini dia bekerja menginhibisi enzim COX-1 atau siklooksigenase 1 dan juga COX-2 yang akan mengkonversi asam arakidonat menjadi prostaglandin dan juga tromboxan. Prostaglandin sendiri itu dia terlibat pada sensitisasi atau eksitasi langsung nociceptor dengan melekat pada beberapa reseptor prostanoid yang diekspresikan oleh nociceptor. Untuk COX-1 itu dia diekspresikan secara konstitutif untuk fungsi fisiologi seperti fungsi ginjal, untuk proteksi mukosa lambung, dan juga fungsi trombosit. Sedangkan untuk COX-2 itu dia diekspresikan terutama pada saat nyeri dan juga pada saat timbul inflamasi. Semua analgesik non-opioid itu sifatnya ceiling effect, yaitu tingkat analgesik maksimum yang dapat dicapai dengan dosis obat tertentu. Dan apabila diberikan di luar dosis itu, efek analgesiknya dia tidak bertambah. Atau dalam kata lain, meningkatkan dosis obat analgesik ini tidak akan meningkatkan efektivitasnya. Kemudian untuk NSAID sendiri ini dia dibatasi penggunaannya itu selama 5 hari karena dia akan dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan sistem saluran cerna, kemudian hipersensitivitas kulit, kemudian gangguan fungsi ginjal, hepar, darah, dan juga kardiovaskular, juga respirasi. NSAID ini ada dua, yaitu NSAID non-selektif dan juga NSAID yang selektif. Dimana NSAID non-selektif ini dia akan menginhibisi enzim COX-1 dan juga enzim COX-2. Contoh obatnya yaitu ketorolac, diclofenac, dan juga ibuprofen. Apabila pemakaian dalam jangka panjang, dia akan menimbulkan efek seperti iritasi lambung, gangguan ginjal, dan juga gangguan pembekuan darah. Karena sesuai juga dengan tempat kerja masing-masing enzim COX-nya ini. Nah, karena dia dapat menimbulkan iritasi lambung, sehingga pemberian NSAID ini sering dikombinasikan dengan pemberian PPI atau proton pump inhibitor. Selanjutnya, untuk NSAID yang selektif, itu dia hanya menginhibisi enzim COX-2 saja, contohnya celecoxib dan parecoxib. Namun, dia dapat menimbulkan efek protrombotik sehingga dapat memicu serangan jantung dan juga stroke. Selanjutnya yaitu ada analgesik opioid. Itu merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin, serta memiliki efek analgesik yang kuat. Biasanya dia sangat umum digunakan setelah pembedahan, kemudian pada pasien-pasien dengan kanker, pada pasien luka bakar, dan lain-lain. Opioid ini sendiri dia akan berikatan dengan reseptor di substansia gelatinosa. Untuk dosis pemberiannya itu dosis titrasi hingga tercapai dosis yang ideal. Untuk efek sampingnya yaitu efek samping sedasi, konstipasi, dan juga mual muntah, serta ada efek ketergantungan. Untuk mekanisme kerja utamanya, dia itu berikatan dengan reseptor opioid di sistem saraf pusat. Dia akan menimbulkan inhibisi transmisi input nociceptif di cornudorsalis dengan berikatan dengan reseptor opioid di serabut saraf aferen primer, dan juga di serabut saraf di cornudorsalis. Efeknya dia akan menyerupai dengan kerja dari opioid endogen. Selain itu, dia juga akan mengaktifkan modulasi sinyal di medula spinalis melalui pengaktifan inhibisi sentral, serta merubah aktivitas sistem limbik. Jadi, opioid ini dia tidak hanya bekerja dengan mempengaruhi nyeri secara sensorik, tapi juga mempengaruhi secara afektif. Contoh obat opioid lemah yaitu kodein dan tramadol, dan juga untuk opioid kuat, contohnya adalah morfin, petidin, dan juga fentanyl. Adapun terapi adjuvan, yaitu pengobatan tambahan yang diberikan sebagai tambahan dari pengobatan utama atau primer. Analgesik adjuvan ini dia merupakan obat-obat yang ketika ditambahkan ke analgesik primer, dia akan jauh lebih meningkatkan kontrol nyerinya. Contohnya yaitu antikonvulsan atau trisiklik antidepresan, kemudian kortikosteroid, dan juga ansiolitik. Biasanya juga digunakan untuk pengobatan anti kanker itu seperti radioterapi, kemoterapi, dan juga operasi. Dan biasanya juga digunakan untuk terapi lokal, untuk nyeri yang lokal, misalnya blok saraf, operasi, dan juga untuk support fisik.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.